Saya selalu mengatakan kepada diri saya dan kepada orang bahwa kesuksesan itu adalah satu perjalanan. It's a journey, not a destination. Perbedaan orang lain dengan yang lain itu, ada yang menganggap bahwa keberhasilan itu adalah satu tujuan. Saya beranggapan tidak. Keberhasilan itu adalah satu perjalanan panjang. Jadi kita harus mampu mengerjakan. Yang ini kita berhasil, yang ini mungkin tidak. Yang ini berhasil. Pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam acara Hikmah Fajar. Acara yang bercerita tentang keseharian, kerja, karya, konsep, pemikiran-pemikiran dari orang-orang Indonesia yang insya Allah bernafaskan Islam. Alhamdulillah di studio pagi hari ini telah ada bersama kita salah seorang tokoh muda, benar-benar muda dalam artian usia, tetapi memperoleh pengakuan dari masyarakat. Terbukti antara lain, beliau memperoleh kedudukan yang terhormat sebagai Wakil Ketua Kadin Indonesia, dan juga di Dewan Pimpinan Pusat Golkar, kedudukan beliau adalah Ketua Departemen Wira Swasta dan Koperasi. Bung Insinyur Bung Fadel Muhammad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik-baik saja pagi ini? Alhamdulillah, ini pagi yang cerah ini. Kedengaran kelihatannya enak. Mudah-mudahan kita punya pirsawan semuanya. Kita ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa buat mereka. Dan insya Allah amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah. Bung Fadel adalah juga pengusaha yang berhasil. Sebab itu oleh masyarakat melalui DPP Golkar atau melalui Kadin diminta untuk duduk agar mampu menyampaikan pemikiran-pemikiran. Meskipun kami yakin Bung Fadel sendiri tidak ingin mengatakan bahwa Anda sudah sukses, Betul. apalagi sudah berpuas diri. Tapi dari kacamata kami pemirsa, ya, bagaimanapun ada harapan-harapan berbagi. Dalam arti kata berbagi kiat, bagaimana menurut Bung Fadel agar kita mencapai kesuksesan dalam tanda kutip ya, tanda kutip, karena Saya senang ya pakai tanda kutip. ya, Karena begini Mas Ton, kalau kita mengatakan sukses itu kan sederhana. Kita merencanakan sesuatu, kemudian kita mengerjakan selesai dengan rencana kita atau melebihi, kita katakan kita sukses. Itu kan definisi yang umum yang kita pakai sebagai sukses. Tapi saya selalu mengatakan kepada diri saya dan kepada orang bahwa kesuksesan itu adalah satu perjalanan. It's a journey, not a destination. Perbedaan orang lain dengan yang lain itu, ada yang menganggap bahwa keberhasilan itu adalah satu tujuan. Saya beranggapan tidak. Keberhasilan itu adalah satu perjalanan panjang. Jadi kita harus mampu mengerjakan. Yang ini kita berhasil, yang ini mungkin tidak. Yang ini berhasil, ini pun tidak. Tetapi perjalanan panjang yang harus kita laksanakan ke sana. Berkesinambungan dan panjang gitu. Dinilai dari waktu ke waktu. Jadi saya kadang-kadang seperti Mas Tor katakan tadi bahwa enggan atau ya kurang enak dikatakan sukses gitu. Tapi saya senang juga katakan tanda petik lah, karena ini merupakan kita menarik hikmah-hikmah yang dari apa yang kita pernah kerjakan. ini bukan ini satu kiat. Iya. Ya. Tetapi bagaimana Anda pegangan-pegangan Anda? Begini Mas, dalam melaksanakan hidup ada 3 pegangan saya yang saya mungkin jabarkan dalam waktu yang singkat. Yang pertama adalah bahwa janganlah takabur. Jadi jangan kita merasa kita paling hebat di antara semua. Janganlah kita merasa bahwa kita paling jago di antara semua. Kita harus ingat bahwa kita itu merupakan bagian daripada yang lain-lain. Kita bisa berbuat, orang lain juga bisa. Mungkin dia nggak punya kesempatan. Kita juga begini, ya karena dia kita berhasil. Jadi jangan kita takabur. Sehingga saya juga ingat ada pesan dalam Al-Quran tuh.
Innallaha la yuhibbu mutakabbirin. Tuhan tuh nggak suka. Yuhibbu di sini kata-kata la yuhibbu itu dipakai untuk mengatakan tidak suka. Yuhibbu itu cinta, senang. Tuhan mengatakan saya nggak suka. Tuhan bilang kepada mutakabbirin, yang takabur. Nah ini menjadi pegangan saya yang pertama. Sangat eksplisit ya. Sangat eksplisit. Jadi jangan sampai melewati itulah. Kalau melewati itu ada tanda-tanda yang kita rasakan, loh kita udah melewati hal ini. Yang kedua adalah jangan melewati sunnatullah. Jangan melewati hukum-hukum alam yang Tuhan telah berikan. Hukum-hukum alam misalnya gravitasi, jatuh dari atas ke bawah, itu segala. Jangan kita berusaha melawan hal-hal tadi. Ada yang sudah sunnatullah itu kita ikutin aja. Kita ikutin. Yang perlu kita pelajarin, kita ikutin. Tapi jangan kita berusaha melawan sunnatullah. Nggak ada gunanya. Kalau itu sudah sunnatullah, ya jangan dilawan lagi. Dan itu pesan Al-Quran pun jelas untuk itu. Bahwa Tuhan tidak akan merubah sunnatullah. Janganlah kita mengharapkan perubahan siang dan malam dan sebagainya. Matahari terbit tiba-tiba di barat betul. atau tenggara. Benar Mas. Yang ketiga adalah ikutilah maunya hati kecil, hati nurani. Kadang-kadang kita ingin berbuat, terpanggil. Saya misalnya kadang-kadang ingin berbuat sesuatu, terpanggil sesuatu. Loh, kok kenapa begini? Hati kecil. Saya pikir, oke, saya kerjakan. Gitu. Ini saya berusaha menjaga hati kecil ini. Jadi, yang ketiga ini, saya ingat betul ada hadis Rasulullah yang mengatakan bahwa tahukah kalian dalam tubuh manusia itu terdapat segumpal daging. Apakah dia? Jagalah daging itu. Kalau dia baik, maka seluruh tubuh kamu akan baik. Kalau dia rusak, maka rusaklah tubuh kamu semuanya. Apakah dia? Dia adalah hati kecil tadi. Ini yang menjadi pegangan kita. Artinya kan coba kita usahakan supaya bagaimana kita berusaha mengikuti hati kecil. Dan itu kan manusia bisa dilatih barangkali. Saya kira Mas Nur kan ahli dalam bidang fisiologi. Barangkali mungkin ada kiat yang bagaimana bisa melatih hati kecil ini barangkali. Baik, kita berdiskusi. Ini jadinya menarik ini Bung Fadel ya, bahwa hati nurani. Kita percaya bahwa itu salah satu yang membedakan secara hakiki antara manusia sebagai makhluk biologis dengan hewan. Ya, hewan tidak punya hati nurani, hewan punya insting, ya. punya. Tapi hati nurani itu bisa menjadi hilang atau bahkan thresholdnya atau ambangnya itu bisa makin lama makin tinggi dan lama-lama tidak lagi kita kenali. Betul. Dengan kata lain, hati nurani itu harus tetap terasah. Jaga, betul. Barangkali Anda punya beberapa petunjuk yang kita bisa diskusi. Mas lebih jago dari saya, itu kan mempelajari bidang ini. Tetapi apa yang saya pernah rasakan itu, misalnya begini. Saya ingat ketika kita masih kecil, kan kita cenderung untuk cari makanan di lemari. Tiba-tiba kan ketika kita mengambil sesuatu kan tangan kita gemetaran gitu. Terus antara iya dan tidak, mestinya kan tidak. Kita jangan ikutin perbuatan-perbuatan yang keliru tadi kan. Itu kita mengasah, menjaga hati kecil kita. Demikian juga dalam perbuatan sehari-hari. Kadang-kadang kita merasa tergetar atau muncul khawatir, gemetaran dan sebagainya. Nah, saya rasakan kalau begitu saya terus berhenti sebentar, mikir, bertanya kepada orang yang lebih senior dari saya. Atau lebih tahu dari saya. Mungkin begini, bagaimana baiknya gitu. Mungkin ibu punya, saya kira Mas juga punya pengalaman-pengalaman kan, atau mungkin dalam pendidikan kejiwaan itu. Nah, ini menarik ya. Karena kata hati nurani itu, kita bisa saja tidak ada satu orang pun yang akan mengecek kita ya, apakah kita melanggar. Kita bisa membohongi orang kok, ya, bisa semua kita lakukan. Tapi hati nurani itu menjadi ukuran kita. Ya. Nah, kembali pada Anda sebagai seorang pengusaha yang berhasil, sebagai tokoh muda masyarakat yang berhasil, Anda begitu kreatif, Anda begitu banyak, tapi tetap ada ambang malu. Betul. Ambang malu itu yang Anda pertahankan. Iya. Nah, apakah benar itu menjadi semacam kendali? Nah, ini yang kadang-kadang saya sependapat dengan itu tadi, bahwa kita mesti jaga, pelihara ini.
Di mana meliharanya? Bagaimana meliharanya? Di sini diperlukannya Islam, ad-din. Di sini diperlukannya agama bagi kita. Agama itu akan menjaga setiap gerak-gerik kita, langkah kita, hati nurani kita, sehingga kita mau berbuat sesuatu yang tidak menyalahi norma-norma yang ada di masyarakat. Ini agama. Dan kalau kita memiliki dasar-dasar agama yang bagus, Dilatih sering sejak dini. ya, dilatih sejak dini, itu kan sering kita katakan bahwa yang paling penting adalah iman kita harus tebal. Di mana-mana kan kita dengar iman kita harus tebal, iman kita harus ini. Kualitas iman, kalau kita di ICMI itu dikatakan ada 5K. Satu di antaranya adalah K yang kelima, K yaitu kualitas iman. Nah, sekarang iman itu kan sesuatu yang abstrak, Mas, menurut saya. Sesuatu yang abstrak. Manifestasi daripada iman tadi adalah akhlak, budi pekerti kita. Pengertian yang ada dalam hal yang ketiga tadi adalah bagaimana kita menjaga hati nurani kita sehingga dia tetap bersih, dia tetap mengikuti norma-norma yang ada. Nah, ini yang saya ingin dari saya gitu, mungkin dari Mas lebih. Ya menarik, dan itulah yang menjadi semacam patok ya kalau kita sedang terlalu jauh dan sebagainya. Kembali kepada masalah keberhasilan ya. Keberhasilan ini Anda sudah mengatakan tadi bahwa sukses atau tidak sukses hanya sekedar terminal, bukan tujuan. Bukan tujuan, tujuan. Itu yang paling penting. Ya. Sehingga seringkali kita terjebak, waduh saya sekarang untung 1 juta gitu ya. Kita sudah berpesta, pestanya jangan-jangan 2 juta ya, untung 1 juta. Melebih. Ya. Padahal kalau dikaji kita seharusnya untung 10 juta. Bisa lebih. Ya. Kalau kamu baru untung 1 juta, seharusnya kamu nangis gitu ya. Karena ada 9 juta yang lost. Ya. Betul. Nah, ini